Tabrakan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 85 Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu sore sekitar pukul 3. Kecelakaan melibatkan 9 kendaraan, diantaranya bus, truk, dan mobil pribadi lainnya. 3 orang dilaporkan menderita luka-luka dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Dari keterangan sementara, kecelakaan beruntun melibatkan bus Prima Jasa yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Di lokasi jalanan yang menikung dan menurun, bus tersebut menabrak 8 kendaraan lain di depannya. Posisi awalnya lagi macet ya, lagi macet. Pas gitu ngerem, ternyata dari belakang mobil bis itu remnya blong. Saya dengar dulu, saya juga kaget. Akhirnya saya dipepes sama bis, tabraklah sama engkel. Gitu. Mobil yang sayuran itu. Dari mana mau kemana Bapak? Saya dari Cimahi mau pulang ke Depok. Penyebab kecelakaan diduga karena sopir bus Prima Jasa kurang antisipasi saat berkendara. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, polisi masih melakukan penyelidikan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Viral, aksi heroik pengemudi truk sampah menyelamatkan nyawa seorang wanita yang hendak melakukan bunuh diri dengan melompat dari atas jembatan penyeberangan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Inilah detik-detik video amatir berdurasi 42 detik yang beredar di media sosial, merekam aksi dugaan bunuh diri seorang wanita di JPO persis di depan Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Percobaan bunuh diri seorang wanita ini pun berhasil diselamatkan pengemudi truk sampah. Terlihat mobil truk sampah diparkir melintang menutup Jalan Raya Narogong tepat di bawah JPO. Kemudian bak truk diangkat secara otomatis untuk mendekati badan agar bisa menyangga badan sang wanita. 2 orang yang sudah di atas menunggu langsung meraih tubuh wanita untuk ditarik. Kejadian terjadi pada Senin siang lalu. Warga menambahkan pelaku dugaan bunuh diri bukan warga sekitar Bantar Gebang dan berusia sekitar 30 tahunan. Usai berhasil diselamatkan warga, kabarnya pelaku dibawa ke Mapolsek Bantar Gebang untuk dilakukan pendalaman. Pemirsa, proses pencarian korban longsor tambang emas ilegal di Desa Tulobolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango, Gorontalo memasuki hari keempat. Sebanyak 273 personil diterjunkan ke lokasi longsor untuk melakukan pencarian korban. Proses pencarian korban longsor tambang emas ilegal di Desa Tulobolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo memasuki hari keempat. Sebanyak 273 personel melakukan pencarian di beberapa lokasi longsor, yaitu titik bor 2 dan 3, serta titik bor 17 dan 18. Tim gabungan melakukan pencarian secara manual, namun sejak sore kemarin ada 1 alat berat yang dikerahkan untuk membantu proses pencarian korban. Sementara proses evakuasi menggunakan helikopter masih akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor cuaca. Saat ini kondisi cuaca hujan dan sulitnya medan yang harus dilalui menjadi kendala dalam pencarian korban. Untuk hari ini rencana masih menggunakan helikopter, tapi kita lihat cuaca, karena cuaca hari ini hujan, kemungkinan kita melihat situasi dulu. Kalau pencarian secara manual masih memungkinkan, walaupun hujan, artinya kita menyesuaikan dengan cuaca yang ada di atas. Personil yang ada di atas sampai saat ini itu ada 273 personil. Data sementara yang tercatat di Posko SAR Gorontalo hingga Selasa malam, sebanyak 23 orang ditemukan meninggal dunia, 81 orang selamat, dan 31 orang masih dalam proses pencarian.
Pemirsa, hingga kini polisi terus berupaya mengungkap kasus pembakaran rumah yang menewaskan seorang wartawan dan keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Polisi merilis video rekaman kamera pengawas yang menunjukkan aksi pelaku saat membakar rumah korban. Satu persatu bukti terkuak dalam kasus pembakaran rumah Sempurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Polisi merilis video hasil rekaman CCTV dari sekitar lokasi. Cukup jelas terbaca bagaimana para pelaku melancarkan kejahatan mereka pada saat kejadian. Pelaku berjumlah 2 orang. Mereka adalah Rudi Apri Sembiring dan Yunus Syah Putra Tanjung. Video memperlihatkan sejak keduanya datang naik sepeda motor. Motor diparkir tidak jauh dari target kediaman Sempurna Pasaribu. Salah satu pelaku kemudian berjalan membawa barang diduga jeriken berisi bahan bakar minyak. Dalam waktu sekitar 5 menit, pelaku menyiramkan BBM ke sekeliling rumah. Saat itu 27 Juni 2024 dini hari, Sempurna Pasaribu beserta keluarga sedang lelap tertidur. Setelah menyulut api kebakaran, kedua pelaku seketika kabur menuju arah Jalan Kapten Palabangun. Rekaman CCTV beserta keterangan para saksi membuat polisi bisa menangkap kedua pelaku eksekutor kebakaran yang merenggut nyawa jurnalis Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya. Saat ini, polisi masih berupaya mengungkap kepastian motif serta potensi adanya keterlibatan tersangka lainnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Partai Gerindra mengusung Ahmad Riza Patria, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, maju dalam bursa bakal calon wali kota Tangerang Selatan, Banten. Riza bakal dipasangkan dengan komedian Marcel Widianto untuk bersaing suara di Pilkada Tangsel. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria diusung Partai Gerindra maju jadi calon wali kota Tangerang Selatan. Sosok Riza Patria yang pernah memimpin DKI Jakarta dianggap sebagai sosok yang tepat memimpin kota Tangsel. Riza Patria bakal dipasangkan dengan Marcel Widianto yang dikenal sebagai seorang komika. Gerindra percaya pasangan tersebut bisa mendongkrak suara Gerindra untuk melawan calon petahana Benyamin Daphni. Di DPP juga melakukan penilaian-penilaian, ya penilaian. Nah, proses-proses panjang itu yang kemudian diputuskan oleh DPP, itu diarahkan kepada kami untuk segera melakukan sosialisasi dan lain sebagainya pasangan Bang Arija dengan Pak Marcel. Rencananya dalam waktu dekat, pasangan Riza Patria dan Marcel bakal segera dideklarasikan dan disosialisasikan ke masyarakat kota Tangerang Selatan. Pihak Gerindra masih membuka komunikasi koalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan Riza dan Marcel. Ya, sementara itu pemirsa, PDI Perjuangan sampai saat ini belum menentukan langkahnya di Pilgub Jawa Timur. Meski sempat tersiar kabar akan memberikan dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa yang akan kembali maju di Pilgub nanti. Meski begitu pemirsa, sikap PDIP ini dinilai wajar karena masih mematangkan pilihannya dan merancang strategi untuk menang di Pilkada Jatim 2024. PDI Perjuangan agaknya masih galau untuk menentukan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Partai berlambang kepala banteng moncong putih ini belum menentukan untuk bergabung dengan parpol yang telah memberikan rekomendasi kepada Khofifah Indar Parawansa atau mengusung nama calon lain dengan membuat poros baru untuk menantang sang petahana. Peluang untuk menjadi penantang atau pengusung Khofifah masih terbuka lebar. Untuk menantang petahana, PDI Perjuangan sebenarnya mempunyai sejumlah tokoh di Jawa Timur yang layak maju di Pilkada, seperti Tri Risma Harini dan Said Abdullah. Namun kekuatan figur yang ada tersebut masih membutuhkan perhitungan cermat untuk bisa menandingi dan menang melawan Khofifah.
Pakar politik Universitas Airlangga, Suko Widodo menilai ada anomali politik menjelang Pilkada Jawa Timur, di mana koalisi PDI Perjuangan secara nasional bisa jadi berbeda dengan arah politik dukungan dalam Pilkada Jawa Timur. Kabar terkait PDIP merapat dan mengusung Hovifah juga bisa saja terjadi karena kali ini PDIP mengkalkulasi peta dukungan dan kekuatan di Pilgub Jawa Timur. PDI berusaha untuk menggandeng lain. Apakah ini disebut sebagai ketidakpercayaan atau ini strategi ya PDI yang tahu. Tapi kemudian dengan merapatnya PDIP ke Hovifah, saya kira peta politik di Jawa Timur nanti akan berbeda dengan sebelumnya. Makanya saya bilang misalnya apakah ada kemungkinan calon tunggal, ya bukan tidak mungkin itu terjadi ketika partai-partai itu sudah berkoalisi untuk memilih kandidat yang sama. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur berlangsung pada Agustus mendatang. PDI Perjuangan masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan pilihannya dengan matang, apakah akan mengajukan calon sendiri atau mengusung petahana, yakni Hovifah dan Emil. Pemirsa, seorang remaja 19 tahun di Banjarnegara, Jawa Tengah nekat mengaku menjadi korban begal. Pelaku bingung setelah menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja habis untuk judi online. Sultan Albar, 19 tahun yang pura-pura terkapar di pinggir jalan, mengaku menjadi korban pembegalan. Dalam aksi bohongnya, Sultan menjadi korban begal oleh sejumlah orang dan kehilangan 1 unit sepeda motor yang dibawanya. Remaja ini mengaku telah dibegal saat melintas di jalan sepi di Desa Kalisemi, Banjarnegara, Jawa Tengah pada Senin malam lalu. Peristiwa pembegalan yang sempat viral di media sosial ini kemudian diselidiki oleh polisi. Aksi pura-pura dibegal ini hanya akal-akalan saja. Setelah polisi melakukan penyidikan, ternyata remaja tersebut nekat berbohong setelah menggelapkan uang dari perusahaan sebesar 5 juta rupiah telah habis untuk bermain judi online. Kala bermain judi online, remaja ini kebingungan dan nekat mengaku menjadi korban pembegalan. Akibat ulahnya, remaja lajang tersebut harus mendekam di sel tahanan Mapolres Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemirsa, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi mengeluarkan semburan abu vulkanik. Sementara itu, seorang warga yang merupakan tenaga umum di MNTS 1 Kota Kediri tewas setelah terjatuh dari lantai 3 gedung sekolah. Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu petang kembali erupsi. Meskipun status Gunung Merapi sudah diturunkan dari level siaga ke waspada, namun semburan abu vulkanis mencapai 1.000 meter. Radius aman kini telah diturunkan dari 4,5 km dari puncak kawah menjadi 3 km. Aslinya jalan tolong-tolong, terus kena uang. Adi Suwanto, seorang tenaga umum MTSN 1 Kota Kediri, Jawa Timur, tewas setelah terjatuh dari lantai 3 gedung sekolah. Korban terjatuh saat memperbaiki jaringan internet untuk kelancaran PPDB di sekolah tersebut. Korban menderita luka parah di bagian kepala dan juga mengalami patah lengan sebelah kanan. Petugas kepolisian dari Polres Kediri Kota melakukan olah TKP dan identifikasi. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri untuk keperluan visum. Pemirsa, pasca putusan pra-peradilan yang menyatakan Peggy Setiawan bebas, keluarga Vina meminta polisi menangkap pelaku sebenarnya dalam kasus yang terjadi pada 2016 silam. Keluarga Vina juga menuntut dibentuknya tim pencari fakta guna mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Kakak Vina mengaku ikut senang Peggy Setiawan dinyatakan bebas usai Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan pra-peradilan Peggy di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat Senin lalu. Marliana menyampaikan rasa senang atas putusan hakim karena tak ingin orang yang tidak bersalah dihukum. Wartawannya datang ke sini loh. Senang karena kan memang kalau yang tidak bersalah memang seharusnya bebas gitu. Kalau benar pelaku ya seharusnya mendapatkan hukuman gitu.
Jadi kalau memang dia bukan pelaku ya harusnya memang sudah seharusnya dia bebas. Sementara keluarga Vina melalui kuasa hukumnya meminta agar penyelidikan atas kasus ini tetap berjalan. Mereka meyakini 3 DPO sebenarnya masih bebas berkeliaran. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza, menambahkan agar dibentuknya tim pencari fakta sehingga kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam menjadi terang benderang. Kita tetap meminta kepada pihak kepolisian untuk terus mengawal kasus ini biar lebih transparan lagi, biar cepat selesai sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Dan kami selaku tim kuasa hukum dari Hotman and juga berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta yang independen yang terdiri dari para profesor hukum pidana dan bisa bersinergi dengan pihak kepolisian agar kasus ini terang benderang, transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga semua permasalahan selesai dan pelaku yang sebenarnya bisa ditangkap dan 3 terduga DPO bisa ditemukan. Keluarga juga meminta keadilan agar polisi mengusut tuntas kasus ini, termasuk menangkap pelaku sebenarnya. Kita ke informasi lainnya, Presiden Joko Widodo melepas kontingen atlet Indonesia yang akan mengikuti Olimpiade Paris 2024 di Istana Merdeka. Kontingen Indonesia mengirim 29 atlet dalam Olimpiade Paris 2024 yang akan berkompetisi di 12 cabang olahraga berbeda. Indonesia tiba di tempat acara. Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga dalam Olimpiade Paris 2024. Pelepasan dilakukan di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Dalam upacara pelepasan ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan Indonesia mengirim 29 orang atlet yang akan berkompetisi dalam 12 cabang olahraga yang berbeda. Jumlah atlet yang mengikuti Olimpiade ke-33 tahun 2024 sebanyak 29 atlet yang terdiri dari 16 atlet pria dan 13 atlet putri. Adapun kontingen Indonesia yang dikirimkan pada Olimpiade ke-33 sebanyak 12 cabang olahraga yaitu bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, atletik, renang, selancar ombak, serta senam, balap sepeda, dayung, dan judo yang saat ini masih training camp di luar negeri. Presiden Joko Widodo pun menyampaikan harapannya kepada atlet-atlet Indonesia agar dapat mengukir prestasi dan mengharumkan nama Indonesia dalam Olimpiade Paris 2024. Presiden pun menyemangati para atlet untuk tetap optimis. Tahu untuk menjadi anggota delegasi ke Olimpiade ini, seleksinya sangat ketat. Jadi, saudara-saudara adalah atlet-atlet pilihan. Sekali lagi yang diseleksi secara ketat. Atlet pilihan yang akan tampil di ajang dunia yang sangat bergengsi, yaitu arena Olimpiade. Mata dunia akan tertuju semuanya pada penampilan saudara-saudara. Dan juga rakyat Indonesia juga akan tertuju semuanya kepada saudara-saudara dan akan mengeluh-elukan saudara-saudara semuanya. Dan menaruh banyak harapan kepada atlet-atlet kita. Oleh karena itu, persiapkan diri dengan baik, siapkan fisik, siapkan mental, siapkan diri untuk bertanding, dan harapan kita semuanya semoga berhasil dan menang dan membawa pulang medali. Saya tahu di arena pertandingan nanti lawan saudara-saudara pasti banyak orang-orang terbaik dari seluruh dunia. Pasti sangat berat, kita tahu. Tapi saya pesan agar semuanya harus optimis. Pelepasan kontingen Indonesia dilakukan dengan penyerahan bendera merah putih dari Menpora kepada Ketua Umum PP Aquatic Indonesia yang merupakan Chef de Mission Olimpiade 2024 Anindya Bakri.
Menurut Chef the Mission Olimpiade 2024, 29 atlet yang dikirimkan dalam Olimpiade 2024 adalah jumlah yang terbanyak dibandingkan Olimpiade sebelumnya. 9 ini adalah salah satu yang terbanyak selama 2 dekade terakhir. Jadi ini merupakan suatu prestasi sendiri dan banyak sekali juga kejutan-kejutan. Kalau Pak Presiden NOC selalu bilang, baik yang pertama nomor khusus untuk sepeda pertama kali dari Indonesia, gimnastik, judo, dan speed climbing pertama kali dipertandingkan. Jadi ada tanda-tanda, mudah-mudahan doakan dan mohon dukungannya ada perbaikan daripada performa dibandingkan olimpiade sebelumnya. Tadi Pak Presiden menitipkan bahwa tentu di ajang olimpiade ini pertandingan akan sangat sengit, akan sangat ketat, akan sangat kompetitif. Tapi apabila semangat juang tinggi, saya yakin teman-teman atlet, teman-teman pelatih, sampai kepada tim-timnya bisa memberikan yang terbaik supaya syukur-syukur memandangkan merah putih dan mendapatkan banyak medali. Nah, kalau itu di ranahnya NOC, tapi tingkat kita punya kepercayaan diri mudah-mudahan lebih baik daripada sebelumnya. Kontingen Indonesia ini akan diberangkatkan pada 13 Juli 2024 mendatang. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pasangan suami istri terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian burung kicau di Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam video terekam gerak-gerik pelaku memantau situasi sebelum melancarkan aksi pencurian. Kasus ini viral setelah diunggah di sosial media. Peristiwa ini baru diketahui korban pagi hari. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Kejadian serupa sering terjadi di lokasi yang sama. Pemirsa, seorang ibu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melahirkan 5 bayi kembar sekaligus. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Bayi kembar 5 dilahirkan Nuraini, seorang ibu berusia 32 tahun. Proses persalinan dilakukan melalui operasi sesar di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. 4 bayi berjenis kelamin perempuan dan 1 laki-laki lahir dengan sehat. Pasien merupakan rujukan dari puskesmas. Kelima bayi kembar tersebut lahir dalam kondisi prematur karena memiliki berat kurang dari 2.500 gram. Meski prematur, namun kelima bayi beserta sang ibu dalam keadaan sehat. Kelima bayi kembar dan sang ibu masih menjalani masa pemulihan dan dalam pengawasan tim medis. Proses kelahiran bayi kembar 5 tersebut merupakan fenomena menarik dan baru pertama kali terjadi di Indramayu.